demi Allah, gaji yang kalian terima, siapapun pejabat di Republik ini, fasilitas yang kalian nikmati, mobil dinas Alphard yang saya naiki, mobil Camry yang dinaiki oleh eselon 1, mobil Fortuner yang dinaiki oleh pejabat eselon 2, demi Allah, itu bukan dari nenek moyangnya, tapi semua pejabat negara menerima gaji dan fasilitas demi Allah dari rakyatnya, dari pekerja migran Indonesia yang disumbangkan melalui pajak-pajaknya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti video di awal tadi itu adalah Pak Benny Ramdhani ya, Ketua BPTMI di Indonesia, yang mana beliau itu sedang memperjuangkan atau membela hak kita, yaitu masalah pengiriman barang ya. Karena banyak sekali kasus-kasus yaitu pengiriman barang kita, mungkin dari jasa pengiriman apa saja, itu kebanyakan pas barang itu nyampe ke rumah kita sudah dibongkar, barangnya pada hilang, dan kadang kita sudah bayar pajak juga, pas nyampe ke rumah barang hilang dan kardus pun acak-acakan ya. Jadi di sini saya rasa pembelaan ini sangat bagus sekali dan membantu sekali, dan untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Menyampaikan kemarahan PMI, tapi menyampaikannya dengan cara baik ya. Kenapa setiap PMI pulang barang-barangnya selalu dibongkar, dan hasil pembongkaran itu barang tidak pernah sampai ke tangan PMI, padahal barang-barang itu dibelanjakan dari keringat darah mereka untuk oleh-oleh keluarganya. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kenapa PMI mengalami diskriminasi? Kenapa itu tidak berlaku bagi penumpang yang lainnya? Maka saya sampaikan kepada Dirjen Bea Cukai, ayo kita buat peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Dan ini sudah direspon oleh Ibu Sri Mulyani, insya Allah tahun ini. Bebas bukan berarti bebas membawa barang. Bebas bukan berarti seluruh pajak bebas. Tapi PMI akan diedukasi barang apa yang bisa dia bawa, baik bekas maupun baru, dan berapa nilainya. Subsidinya sudah disetujui, yaitu 23 juta dibebaskan oleh negara dari total pajak yang harus ditanggung oleh pekerja migran Indonesia. Terobosan-terobosan ini yang ingin terus kita lakukan untuk pekerja migran. Kenapa itu harus dilakukan? Izin Pak Mahfud, negara ini berhutang pada mereka, dan saya sudah bernazar untuk mewakafkan diri saya di usia kepemimpinan saya yang terbatas, bahwa tidak boleh lagi ada penghinaan sekecil apapun yang dilakukan oleh siapapun kepada pekerja migran Indonesia. Negara ini berhutang kepada pekerja migran Indonesia karena ternyata sumbangan devisa terbesar kedua pada negara ini datang dari pekerja migran Indonesia. Sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Di jajaran saya keras ngomong Pak Mahfud, hei deputi, hei eselon 2, demi Allah, gaji yang kalian terima, siapapun pejabat di Republik ini, fasilitas yang kalian nikmati, mobil dinas Alphard yang saya naiki, mobil Camry yang dinaiki oleh eselon 1, mobil Fortuner yang dinaiki oleh pejabat eselon 2, demi Allah, itu bukan dari nenek moyangnya, tapi semua pejabat negara menerima gaji dan fasilitas demi Allah dari rakyatnya, dari pekerja migran Indonesia yang disumbangkan melalui pajak-pajaknya. Jadi kita ini jahat dan zalim jika semua sudah diberikan rakyat, disumbangkan rakyat, bahkan atribut-atribut kekuasaan yang menempel pada diri kita, kemudian kita tidak membela rakyat, membiarkan kejahatan perdagangan orang bersekongkol dalam kejahatan dengan para sindikat, maka saya yakin kepada mereka laknatullah lah yang akan tiba pada saatnya, yang pasti itu akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.